Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Setelah panasnya derby di Italia, Inter Milan kini mengalihkan fokus sepenuhnya ke Norwegia. Di bawah arahan pelatih Christian Kifu, Nerazzurri berlatih di lapangan sintetis Interrelo untuk mempersiapkan laga play-off Liga Champions melawan FK Bodo Glimt di Stadion Asmaira. Semua kontroversi pasca kemenangan atas Juventus ingin segera dikubur. Kini, hanya satu prioritas, lapangan. Seperti ditulis La Gazzetta dello Sport, Kifu menginginkan reaksi positif setelah badai emosi yang menyelimuti Inter. Episode yang melibatkan Alessandro Bastoni dan kartu merah Pierre Kalulu masih menjadi bahan perbincangan. Namun, pesan klub jelas. Kifu sudah berbicara usai laga. Presiden BP Marotta juga menyuarakan sikap klub. Kini, giliran Bastoni yang akan berbicara dalam konferensi pers di Asmaira. Tujuannya sama, meredakan polemik dan kembali fokus pada sepak bola. Latihan di lapangan sintetis bukan kebetulan. Kondisi Asmaira yang khas, cuaca dingin, angin arktik, dan atmosfer intens menuntut adaptasi total. Kifu meminta timnya mengubah energi negatif menjadi dorongan positif, menjaga konsentrasi penuh, tidak membiarkan kontroversi wasit memengaruhi performa. Ia ingin Inter tampil solid, matang, dan siap menghadapi tekanan lingkungan Bodo yang terkenal sulit. Laga ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah persimpangan jalan. Inter harus menjaga momentum setelah kemenangan besar di Serie A, mengelola rotasi dan kebugaran pemain, menguatkan identitas sebagai tim Eropa. Kifu mencoba menyatukan dua Inter, tim yang tangguh di Liga Champions dan tim yang baru saja memenangkan laga besar domestik. Jika skuad Inter Milan musim ini dianggap lebih kuat dan lebih lengkap dibanding musim lalu, salah satu alasannya adalah kebangkitan dua pemain serbabisa, Francesco Pio Esposito dan Piotr Zielinski. Di bawah arahan Christian Kifu, keduanya bukan hanya menyumbang gol dan assist, tetapi juga dimensi taktik baru yang memperkaya permainan Nerazzurri. Zielinski sempat kesulitan menemukan tempatnya dalam sistem sebelumnya. Namun Kifu segera melihat potensinya sebagai elemen fleksibel, bisa bermain sebagai mezzala kiri, alternatif sebagai playmaker, mampu mengisi ruang antar lini dengan pergerakan vertikal. Kini, ia menjadi bagian penting dalam permainan Inter yang lebih agresif dengan pusat gravitasi yang condong ke depan dan tekanan tinggi yang konsisten. Laga melawan Juventus menjadi panggung emosional bagi Pio Esposito. Hanya 10 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti, ia mencetak gol dalam pertandingan besar pertamanya bersama tim utama. Statistiknya impresif, 5 gol di semua kompetisi, 238 hari setelah debutnya sudah jadi faktor penentu. Termasuk salah satu pemain Italia termuda yang mencetak gol di laga besar melawan Juventus dalam 60 tahun terakhir. Yang paling menonjol, stamina dan mentalitasnya. Energinya tak pernah turun, bahkan dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Bersama Esposito dan Zielinski, Inter telah mendapatkan 12 gol total, 7 assist, dan 9 gol diantaranya di Serie A. Kontribusi itu bukan sekedar angka, mereka memberi solusi dalam rotasi, fleksibilitas taktik, dan kedalaman skuad. Kedalaman inilah yang sering menjadi pembeda dalam perburuan gelar. Inter kini memiliki pemain yang siap masuk dari bangku cadangan dan mengubah pertandingan, bisa beradaptasi dalam berbagai sistem, dan menambah variasi tanpa mengorbankan keseimbangan. Jika musim ini berakhir manis, kontribusi Esposito dan Zielinski akan dikenang sebagai bagian penting dari perjalanan itu. Setelah 25 pertandingan Serie A, Inter telah melampaui 60 poin. Sesuatu yang sebelumnya hanya terjadi 4 kali dalam sejarah klub. Dan dalam setiap kesempatan tersebut, Nerazzurri selalu mengangkat trofi Scudetto.
Kini, nama Christian Chivu berdiri sejajar dengan para pelatih legendaris Inter. Sebelum musim ini, Inter hanya 4 kali mencapai atau melampaui 60 poin setelah 25 laga pertama. 1988-89 dengan perolehan 64 poin bersama Giovanni Trapattoni. 2006-2007 dengan perolehan 67 poin bersama Roberto Mancini. 2007-2008 dengan perolehan 61 poin Mancini. 2023-2024 dengan perolehan 66 poin bersama Simone Inzaghi. Catatan 64 poin musim 1988-9 Casa tentu perlu dikontekstualisasi, karena saat itu kemenangan masih bernilai 2 poin. Jika dihitung dengan sistem 3 poin, angkanya akan lebih tinggi. Fakta menarik lainnya, hanya dalam 3 musim sebelumnya, Inter mampu meraih 20 kemenangan dari 25 laga pertama, yaitu musim 1988-9 Casa, 2006-7 Casa dengan Roberto Mancini, dan 2023-24 Casa dengan Simone Inzaghi. Kini, Chivu menyamai pencapaian itu. Kemenangan atas Juventus bukan soal 3 poin. Itu adalah kemenangan langsung dalam laga besar yang sebelumnya terasa seperti penghalang psikologis dan teknis. Dengan performa konsisten Lautaro dan rekan setimnya, Inter kini bukan hanya memimpin klasemen, mereka menunjukkan mentalitas juara. Chivu disebut berhasil membawa timnya ke level berikutnya, terutama dalam mengatasi tekanan dan mengubah laga-laga besar menjadi momentum. Tantangan selanjutnya bisa menjadi penegasan lebih lanjut. Derby melawan AC Milan di San Siro dengan mayoritas pendukung rossoneri. Jika Inter mampu melewati rintangan itu, narasi musim ini akan semakin jelas. Dalam sejarah modern Inter, angka seperti ini hampir selalu berujung pada gelar. Inter Milan kembali ke panggung Eropa dengan terbang ke Norwegia untuk menghadapi FK Bodo Glimt di leg pertama playoff Liga Champions 2025-26 Casa. Namun, ini bukan pertemuan pertama kedua tim. Justru sejarah mencatat duel yang unik dan nyaris terlupakan. Inter dan Bodo Glimt pernah bertemu di babak 16 besar Piala Winners Eropa 1978-79 Casa. Saat itu Inter dilatih oleh Eugenio Bercellini dan duel berlangsung sangat berat sebelah. Leg pertama berlangsung di San Siro. Inter menang telak 5-0 lewat gol Evaristo Becalosi, hat-trick Alessandro Altobelli, 1 gol dari Riccardo Muraro. Leg kedua berlangsung di Norwegia. Bodo sempat unggul namun Inter membalikan keadaan lewat penalti Altobelli dan gol penentu dari Giuseppe Scanzani dengan skor akhir 2-1 untuk Nerazzurri. Laga ini akan menjadi pertandingan Eropa ketiga Inter di tanah Norwegia. Laga pertama saat Inter menang 2-1 melawan Bodo Glimt di tahun 1978 Casa. Laga kedua saat Inter imbang 2-2 melawan Rosenborg BK di September 2022 Casa. Kini mereka kembali ke Asmaira, stadion kecil dengan atmosfer besar. Meski sejarah berpihak pada Inter, sepak bola modern berbeda. Bodo Glimt kini bukan lagi tim debutan Eropa seperti akhir 1970-an. Pertemuan ini menjadi simbol, tradisi lama versus ambisi baru, pengalaman Italia versus energi Arktik, kenangan masa lalu versus tantangan masa kini. Sejarah mencatat dominasi Inter, namun malam di Asmaira akan menulis babak baru.